Saudara-saudari yang terkasih, kembali kita berjumpa dalam channel Spiritualitas Kristiani. Kita bicara tentang Create Holy Silence untuk bagian kedua, yaitu ketenangan, keheningan, dan damai melalui doa Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, doa Yesus sebagai salah satu cara untuk mencapai keheningan. Doa Yesus adalah doa yang dipraktekkan di dalam umat Kristiani Ortodoks dan Gereja Katolik Timur yang dipakai untuk mencapai keheningan atau biasa disebut hesukia, yaitu ketenangan pikiran dan hati. Doa ini terbukti dapat membantu kita mendengar suara Tuhan, di mana Tuhan seringkali berbicara melalui kedalaman lubuk hati kita. Setiap kali kita menyebut nama Yesus Kristus, kita berpaling dari diri sendiri dan kembali kepada Tuhan Yesus, sumber dan penguasa keberadaan kita. Sementara kita masih di bumi, kita sudah memulai kehidupan kita di surga. Mengapa? Karena kita mengalami bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Keheningan lebih dari sekedar absennya suatu suara. Keheningan bukan sekedar hening secara harafiah, yaitu tidak adanya suara atau jeda atau pause di antara kata-kata. Dalam arti spiritual yang lebih dalam, hening bersifat positif, jadi bukan bersifat negatif. Hening bukanlah kekosongan, melainkan justru suatu kepenuhan. Georges Bernanos mengatakan bahwa keheningan adalah sebuah kehadiran dan di pusatnya ada Tuhan. Hening dan kesadaran akan Tuhan inilah yang menjadi inti dari pencarian keheningan itu. Di mana dalam kitab Mazmur dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Pemazmur tidak hanya meminta kita untuk berhenti berbicara, yaitu dikatakan diamlah, tetapi dia juga mendorong kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam konteks religius, hening berarti kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Maka dari itu, keheningan lebih pada sikap hati, bukan persoalan bibir kita tertutup, tidak berbicara. Yang terpenting dalam hening bukanlah keadaan eksternal kita, keadaan luar kita, walaupun memang itu sangat membantu, di mana situasi tenang, sunyi, itu sangat membantu. Tetapi lebih daripada itu, keheningan itu adalah disposisi internal, yaitu sikap batin kita
di mana hati kita menyadari kehadiran Tuhan. Hening bukanlah tentang menutup mulut, melainkan tentang membuka hati kita kepada Tuhan. Bukan menutup pikiran bahkan, ya, tetapi kita mengarahkan hati kita atau pikiran kita kepada Tuhan. Lalu kita melihat bahwa di dalam keheningan itu sebetulnya ada relasi dan mendengarkan. Hening yang dipahami dengan benar bukanlah tentang isolasi diri atau mengasingkan diri, tetapi tentang relasi atau hubungan yang tidak lain adalah hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau ada pertapa-pertapa, menyepi, mencari keheningan, itu sebetulnya karena apa? Ingin berjumpa dengan Tuhan. Demikian siapapun umat Kristiani yang mau berjumpa dengan Tuhan perlu adanya saat-saat hening. Hening dalam doa tidak berarti penolakan atau ya ngambek atau putus harapan. Ya, hening, udah saya diam saja. Tidak, ya. Melainkan hening ini adalah sikap penerimaan terutama untuk mendengarkan Tuhan. Jadi ketika orang mendapatkan persoalan misalnya, lalu dia mencari keheningan, bukan berarti itu ngambek, ya, suatu penolakan terhadap persoalan, bukan. Tetapi bagaimana dia dalam situasi persoalan itu dia tenang, hening, dan mendengarkan Tuhan. Seperti Samuel yang mendengarkan Tuhan, ada sikap untuk mendengarkan. Demikian orang yang mencari hening selayaknya berkata seperti Samuel, yaitu berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengarkan. 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10. Orang yang hening atau disebutnya Hesukes, istilah ortodoks, adalah orang yang par excellence atau di atas segalanya yang mendengarkan, yang menunggu Roh Kudus dengan penuh harapan. Hening dan kehadiran Tuhan yang dirasakan itu akan membawa orang kepada perhatian yang penuh pada Tuhan. Maka di sini hening dan kehadiran penuh perhatian ini penting sekali. Hening menyiratkan berada bersama dengan Tuhan. Dengan penuh perhatian, fokus kepada Tuhan. Walaupun memang ada suatu perjuangan, nanti kita akan lihat. Ini adalah proses kehilangan dan menemukan diri sendiri di dalam kehadiran Tuhan. Yaitu di mana orang mencari keheningan itu, di mana dia dapat melihat dirinya, menemukan dirinya, di mana dia mau beralih untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka di sini sebetulnya kunci dari doa itu adalah mendengarkan. Jadi bukan hanya kita berbicara, monolog kepada Tuhan, yaitu di mana kita mengatakan doa-doa kita, entah doa spontan atau doa yang dibacakan. Nah, itu bukan kita terus berbicara, tetapi doa itu juga ada mendengarkan. Dan mendengarkan ini penting. Ya, karena apa? Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang berkuasa,
tentunya sepatah kata saja dari Tuhan, bila kita mendengarkan, maka akan memberikan suatu perubahan dalam hidup kita, memberikan damai, memberikan sukacita, dan segalanya dapat kita alami. Lalu kita akan melihat mengapa kesulitan mendengarkan Tuhan di dalam doa. Namun ketika berdoa, bagaimana kita bisa berhenti, berbicara, dan mulai mendengarkan? Itulah kesulitan yang sering kali terjadi, kesulitan krusial bahkan yang dihadapi oleh semua orang yang ingin mencapai doa batin, yaitu doa di mana kita menyadari dengan siapa kita berbicara, yang kita tahu Dia mengasihi kita. Jadi doa yang dalam kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Dan disinilah doa Yesus dapat membantu kita. Seringkali kita mencoba untuk hening. Kita diserang macam-macam pikiran yang mengganggu, seperti lalat atau nyamuk yang terus berdengung yang mengganggu kita. Nah, inilah yang terjadi pada pikiran kita, di mana ini realitas yang sering kali kita alami, di mana kita mau hening untuk berdoa, tapi pikiran itu seperti terus diserang, ya dialihkan dengan macam-macam perkara, macam-macam imajinasi, macam-macam yang teringat, memori, yaitu seperti lalat dan nyamuk yang mengganggu. Ya, walaupun pikiran-pikiran itu belum tentu berdosa atau najis, jahat, ya belum tentu memang. Tetapi seringkali yang terjadi itu adalah tidak ada tujuan dan semua sia-sia saja yang kita pikirkan itu. Itulah yang seringkali mengganggu. Karena apa? Seringkali juga pikiran-pikiran itu tidak relevan, tidak ada kaitannya dengan saat kita berdoa. Nah, inilah gangguan pada kebanyakan orang atau umumnya. Maka di sini kita melalui ajaran atau metode doa Yesus menjadi solusi bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidaklah berguna untuk berkata pada diri sendiri, berhenti berpikir. Ayo, hai pikiranku, berhenti. Tidak bisa. Kita tidak dapat mematikan televisi internal kita hanya dengan tindakan kemauan. Jadi seperti televisi internal, ya pikiran kita itu terus saja muncul gambaran, muncul imajinasi, dan ya muncul apa yang dipikirkan. Ya sulit kita matikan ya televisi internal kita ini. Pikiran manusia tidak bisa beristirahat tanpa kegiatan. Nah, ini perlu disadari bahwa tanpa ada fokus kepada hal tertentu, maka sulit pikiran kita itu berhenti. Maka inilah solusinya, di mana memuaskan pikiran kita yang selalu aktif dengan memberinya tugas yang sederhana dan menyatukan. Ya, kalau dikatakan pikiran manusia itu seperti monyet yang selalu bergerak, yang selalu aktif. Dan kita tahu kalau monyet itu mendapatkan makanan, maka dia akan fokus pada makanan itu. Bahkan dengan cara memberikan makanan di dalam sebuah lubang yang kemudian monyet itu dapat mengambil lalu dia menggenggam makanan itu, maka dia tidak bisa keluar dari lubang itu karena terjerat oleh lubang itu ketika dia menggenggam.
Maka di sini sebetulnya itulah. Maka kita perlu fokus di sini di dalam doa kita. Dan inilah doa Yesus membantu kita. Yaitu di mana doa yang berulang-ulang kita lakukan, kita katakan, kita serukan dengan menyebut nama kudus Yesus. Dan di sini ada kata-kata dari Theophan de Reclus mengatakan, kamu harus mengikat pikiran dengan satu pikiran atau hanya memikirkan yang esa. Tidak lain adalah memikirkan Tuhan. Dan ini tentunya dengan doa Yesus sangat membantu kita. Doa Yesus ini adalah doa yaitu dari kata-kata menuju hening, keheningan. Doa Yesus adalah doa yang menggunakan kata-kata, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Nah, ini kata-kata yang lengkap, ya, dalam arti satu kalimat dari kutipan kitab suci. Tetapi juga bisa kita lebih pendek, Tuhan Yesus kasihanilah aku, Tuhan Yesus kasihanilah kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, atau juga Yesus, Yesus, Yesus. Nah, doa Yesus adalah doa yang menggunakan kata-kata, namun ini juga doa untuk mendengarkan. Ya, jadi walaupun kita memang menyerukan nama Yesus, doa ini juga mendengarkan. Doa kontemplatif yang memungkinkan kita untuk menantikan Roh Kudus. Ketika kita menyebut nama kudus Yesus, sikap kita adalah menengadahkan hati kita, membuka hati kita dan pikiran kita ke surga atau ke dalam hati kita di mana ada Yesus yang bersemayam di dalam lubuk hati kita. Jadi sikapnya adalah mendengarkan di dalam doa Yesus ini. Karena fokusnya kepada Yesus, pada pribadi Yesus yang kita serukan namanya. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Ya, dan seterusnya. Karena kata-kata doa itu sedikit dan lugas, dan karena diulang-ulang secara teratur, maka doa ini adalah doa yang membawa kita melalui kata-kata menuju pada keheningan. Atau lebih tepatnya doa ini memungkinkan kita untuk menemukan keheningan yang tersembunyi di dalam kata-kata. Di dalam doa Yesus ini, kita berdiam dalam kehadiran Tuhan. Dan di saat kita ditarik hening di dalam doa Yesus, jadi ketika kita menyerukan nama Yesus berulang-ulang, tiba-tiba kita tidak dapat menyerukan nama Yesus, ditarik ke dalam keheningan yang dalam. Ya, tetapi bukan keheningan yang kosong ya. Yang tadi sudah saya katakan, keheningan yang mengalami atau merasakan, menyadari, mengimani, yaitu kehadiran Tuhan. Nah, kalau ini dapat terjadi atau mungkin kita mengalami, nah ketika kita mengucapkan doa Yesus itu, kita akan tergerak ya untuk berhenti. Ya, untuk berhenti mengulang kata-kata itu dan kita diam saja dalam hadirat Tuhan, tenang dan hening. Jangan kemudian berusaha untuk ya saya harus apa itu menyerukan lagi. Tetapi kalau memang ditarik ke dalam keheningan, kita jangan gelisah atau merasa bersalah ya. Nah, itu kita ikuti saja karena
Kita dibawa ke dalam keheningan yang menyadari akan kehadiran Tuhan, di mana kita menyadari akan pribadi Tuhan yang sungguh-sungguh hadir di dalam diri kita. Nah, inilah justru merupakan suatu saat doa yang terbaik, di mana kita dalam keadaan hening ditarik untuk menyadari kehadiran Tuhan. Jadi sikap kita adalah ya menunda dulu, berhenti lebih dahulu ketika ditarik ke dalam keheningan. Tetapi tidak boleh kita, oh ya, kalau gitu saya mau hening saja, tidak menyerukan, padahal tidak ditarik ke dalam keheningan. Nah, ini jelas ya keliru. Ya, maka kita akan melamun nantinya, kita akan memikirkan yang lain. Tetapi ketika ditarik oleh Tuhan di dalam keheningan, kita berhenti atau menunda sebentar, sementara waktu sampai kita mungkin terjaga dari keheningan itu, dan kemudian kita mulai untuk menyerukan nama Yesus. Kita melanjutkan menyerukan doa Yesus kita, yaitu Tuhan Yesus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku, atau Yesus, Yesus. Dan di sini kita pentingnya mengucapkan doa Yesus untuk memperoleh keheningan. Jadi ketika kita setia mengucapkan doa Yesus, nah inilah pentingnya ucapan atau menyerukan nama Yesus itu. Ya, Santo Yohanes Klimakus, Kepala Biara Gunung Sinai, abad ke-7, dengan tepat menekankan, jagalah pikiranmu di dalam kata-kata doa. Artinya bahwa ya kita dalam doa Yesus ini tetaplah untuk mengucapkan nama Yesus, menyerukan nama Yesus. Jadi perlu keteraturan atau kesetiaan untuk berdoa menyerukan nama Yesus. Jagalah pikiranmu di dalam kata-kata doa. Seperti juga yang diperingatkan oleh Father John Main, kita tidak ingin hanyut ke dalam keadaan setengah tertidur dan berdoa, di mana kita tidak benar-benar berdoa, tetapi hanya mengantuk. Ya, jadi ketika kita hening tetapi justru setengah tertidur, ya. Nah, ini sebetulnya bukan benar-benar berdoa, ya, tetapi justru kita malah mengantuk, atau kalau bahkan dapat terjadi malah sampai mendengkur. Nah, ini bisa saja terjadi ya, karena eh, tidak mengucapkan nama Yesus, lalu benar diam, hening, lalu tertidur. Ya, kemudian membela diri, saya tidur dalam doa. Nah, itu ya. Jadi saya tidur sambil berdoa, padahal tidak, ya tidur ya sambil mimpi, ya tidak terjaga dalam Tuhan. Nah, ini perlu kita memang ada kedisiplinan di dalam melakukan doa Yesus, yang memang perlu kita siapkan fisik kita supaya juga tidak mengantuk. Dan terutama ya disposisi hati kita, di mana kita merindukan Tuhan yang hadir. Kalau kita menyadari kehadiran Tuhan, maka juga kita diberikan kekuatan untuk mengalahkan rasa ngantuk. Mengatasi pikiran yang mengganggu. Nah, ini ya tentu saja sebelum daya-daya jiwa kita ditarik Tuhan, yaitu yang tadi seperti ditarik ke dalam keheningan, itu daya-daya jiwa kita, yaitu memori, pikiran kita, dan juga hati kita. Nah, ini kehendak kita, ya. Nah, ini
kita sebelum ditarik kepada Tuhan, ditarik oleh Tuhan sendiri, maka kita harus terus mengulang nama Yesus atau menyerukan nama Yesus. Dan memang sebelum daya-daya jiwa kita ditarik Tuhan, kita akan terus-menerus diganggu oleh pikiran yang berkelana. Maka juga tidak perlu heran akan hal ini, di mana, oh, kok pikiran saya kok berkelana kemana-mana ya. Memang itulah yang terjadi kalau memang sebelum Tuhan juga menarik daya-daya jiwa kita atau pikiran kita kepada Tuhan. Maka yang dilakukan oleh kita adalah ya konsentrasi. Ketika sadar, kita konsentrasi lagi ya. Jadi memang setiap kali pikiran mengembara, kita harus membawanya kembali kepada aktivitas doa. Ini harus kita lakukan berulang kali tanpa merasa putus asa. Jadi di sini kita jangan kemudian, aduh kok sulit ya, ya sudahlah, saya tidak lagi meneruskan doa Yesus, kayaknya percuma saja. Ya, tidak, saudara yang terkasih. Kita harus tetap melakukan itu. Jangan kita digagalkan oleh perasaan-perasaan putus asa itu. Kita melihat doa Yesus itu sebetulnya doa yang mudah, ya. Mudah dalam arti memang ya kita tinggal menyerukan nama Tuhan Yesus. Seperti yang ditulis oleh Santo Romuald dari Camaldoli, jika pikiranmu mengembara, jangan menyerah. Bergegaslah kembali dan pusatkan pikiranmu pada kata-kata itu, yaitu nama Yesus sekali lagi. Nah, jadi di sini kita yang masih terganggu ya, memang pada umumnya orang masih terganggu pikirannya mengembara kemana-mana, jangan menyerah. Kita tetap dengan sadar bergegas kembali dan pusatkan pikiran kita pada kata-kata doa, yaitu di dalam konteks atau metode doa Yesus ya kita menyerukan nama kudus Yesus. Ketika perhatian kita teralihkan, kita tidak perlu bertanya pada diri sendiri, di mana aku tadi? Ya, waduh, saya tadi pikiran saya kemana ya? Apa yang akan kukatakan selanjutnya? Ya, nah ini tidak perlu ya. Doa Yesus selalu ada di hati dan pikiran kita, dan kita hanya perlu kembali mengucapkan nama kudus secara teratur. Nah, jadi mungkin kalau kita dengan doa-doa yang lain, ya kalau mungkin doa spontan atau doa-doa yang mungkin kita baca atau doa-doa yang memang banyak kata-kata, nah itu seringkali kita akan berpikir, oh tadi saya apa yang saya katakan ya? Lalu apa yang ingin saya katakan lagi ya kepada Tuhan Yesus? Nah, tetapi doa Yesus ini sederhana sekali, di mana kita hanya mengulang nama Yesus ya. Dan dalam arti ini dengan mengulang-ulang itu dengan sederhana, dengan mudah kita akan lebih konsentrasi. Saudara-saudari yang terkasih, inilah memang yang perlu kita lakukan, yaitu kesetiaan kita untuk mencari Tuhan. Maka Tuhan juga akan menjawab kita. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 13, kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Nah ini penting ya, mencari aku dengan segenap hati. Nah ini mungkin kita juga refleksi diri kita, evaluasi diri kita, apakah benar saya mencari Tuhan?
di dalam doa, yaitu terutama dalam doa Yesus, ataukah memang sebagai rutinitas, oh ya saya sudah biasa melakukan doa Yesus. Tapi kalau kita ada kerinduan yang dalam, menyerukan, mencari Tuhan Yesus, lalu kita menyerukan namanya, maka disinilah Tuhan pasti akan hadir dan menunjukkan kehadirannya kepada kita, dalam arti kita akan mengalami kehadiran Tuhan di sini yang akan membawa kita untuk hidup di dalam Dia, dilingkupi oleh kehadiran Tuhan. Karena itu di dalam perjuangan doa-doa kita, ya, dalam Roma 12 ayat 12, dalam setiap kehidupan kita yang memang ada macam-macam suka, duka, ada macam-macam peristiwa. Nah, di sini ajakan Santo Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tetaplah berdoa. Nah, inilah saudara-saudari yang terkasih, di mana kita perlu bertekun di dalam doa. Selamat untuk berjuang, tetapi yakinlah kita akan menemukan Tuhan kalau kita mencari Dia dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.